Ya. Berapa sih modal yang dibutuhkan untuk buat laundry seperti ini? Pengen ada penghasilan selain dari kerja. Oke, Ataupun jadi nanti senangnya sih usaha, tapi Iya. sekarang lagi kerja dulu, nggak ada masalah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Denny di channel Langkah TV. Kali ini gue ada di Klinik Laundry, salah satu laundry mitranya Langkah. Dan sebelah gue udah ada Om Reski dan Om El sebagai founder dari Klinik Laundry ini. Oke, bisa diperkenalkan dulu Om. nama gue Rizky atau biasa dipanggil Reski. Gue pekerjaannya ya karyawan swasta aja sih di luar klinik. Kalau gue namanya El Depari, biasa sih dipanggil El. Kalau kerja itu sebagai markom di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Oke, itu tadi namanya udah kenal ya teman-teman. Om, boleh ceritain nggak? Kan udah kerja juga nih, kan lagi kerja nih. Kok memutuskan untuk jalanin usaha? Bisa diceritain bagaimana latar belakangnya? Kalau dari gue sendiri sih sebenarnya sih memang bukan hobi ya. Jadi kalau gue Senang usaha, pribadi ya kan? senang usaha ya, karena memang ada background dari orang tua itu keturunan dari Padang ya, yang Oh, Padang itu kan memang pandai dagang ya. pandai dagang. Iya, selain itu memang ya pengen ada penghasilan selain dari kerja. Oke, Ataupun oke. nanti kedepannya kalau memang ada kesempatan juga ya pengennya berdiri di kaki sendiri sih. Oh, tetap menjalani usaha ya. Betul. Kalau Mael, Kalau gue sih pengennya dapat tambahan dari bisnis, dan juga kalau memang rezekinya di bisnis ya bakalan di situ terus. oke, jadi intinya teman-teman ini senangnya sih usaha, tapi Iya. sekarang lagi kerja dulu, nggak ada masalah sih. Gue juga dulu gitu jalanin dua-duanya. Oke, kapan klinik berdiri? Kalau klinik berdiri itu di awal November Awal November. tahun 2020, pas di masa-masa pandemi kita bukan. 3 bulanan ya kurang lebih. Iya. Berarti belum lama nih. Sebenarnya sih kalau untuk konsepnya berdirinya sih ya kita udah ada obrolan dari 2019 akhir ya. Mempersiapkannya 2019 Iya. akhir. 2019 Oke. akhir, dan kebetulan di 2020 itu pertengahan itu kan sempat PSBB ketat ya. Oke. Iya. Dan kondisinya nggak terlalu itu, makanya kita nantilah mundurin. Jadi setelah new normal kita coba baru kembangin lagi sih. Kira-kira ide awal 2019 dipersiapkan, lalu mulai November. Betul. Kalau ini sih gue pribadi udah punya dari 2017-2018 Ya, ada ya. karena kesibukan dan Betul. segala sebagainya, Iya. mundur, nggak apa-apa, yang penting jalan Om, Iya. terrealisasi. Saat memutuskan untuk usaha nih, ada nggak seperti banyak orang mengalami gitu kekhawatiran takut gagal atau takut rugi? Ada nggak kekhawatiran itu? Kalau kekhawatiran sih pasti ada, tapi kita itu mempersiapkannya itu dengan sangat matang ya, mulai dari konsepnya, mulai dari kita mau bisnisnya seperti apa dan bisnis apa, kita tuh udah mau kita buat matang dulu, baru kita buka usaha. Karena kebanyakan kan kalau kita buka bisnis kayak gitu kan, kalau persiapannya kurang biasanya langsung ngedrop. Jadi Seperti itu. kekhawatiran ada, tapi dengan persiapan yang cukup, Iya, kekhawatiran itu bisa dipangkas lah, bisa katakan diatasi gitu ya. gitu ya. Tambahan sedikit sih Ya. kalau mengenai kekhawatiran ya. Ya semua orang pasti untuk memulai usaha baru pasti banyak Ya. kekhawatiran ya. Takut ini, takut itu, takut ini. Tapi ya selain persiapan ataupun konsep ya kita juga satu misi sih ya, sama mental yang kuat sih. Iya. Kayak gitu. Teman-teman, kekhawatiran pasti ada, tapi dengan persiapan yang cukup, kekhawatiran itu bisa dipangkas teman-teman ya. Satu pelajaran buat gue juga. Om, persiapan bisa diceritain nggak masa persiapan sampai dengan laundry ini bisa jalan? Gimana? Untuk persiapannya kalau untuk itu udah Mungkin masih ingat nih karena mulainya November, walaupun idenya udah dari awal 2019 kan. betul. Ide kita sih dari 2019 akhir udah ada ya. Hmm. Jadi
sebelum kita mulai usaha, persiapannya itu ya pertama ya itu kita coba riset pasar. Oke. Selain riset pasar juga lokasi. Oke. Lokasi, selain lokasi kita juga pelajari nih sedikit demi sedikit tentang apa namanya bisnis laundry itu seperti apa. Nah, Teknis kalau- juga nggak? teknis otomatis pasti. Nah, Kan biasanya nggak bisa dikatakan kalau dari nol nggak sebisa Iya. sebentar tuh. betul. Ada nggak cara cepatnya untuk bisa segera memahami teknis-teknis laundry gitu? Banyak sih, banyak cara ya. Gue juga sempat ada kontak juga dengan Akademi Laundry ya, yang di situ ngupas banget tentang laundry. Atau bisa juga ada beberapa channel YouTube memang yang mereka tuh bener-bener full ngebuka gimana Oh edukasi gitu, tentang itu laundry. salah satu juga ya. Betul. Selain itu juga, selain gue ngeliat ataupun riset dari pelaku laundry dari YouTube, gue juga sedikit ada perbincangan atau meminta saran dari yang sudah melakukan bisnis laundry gitu. Jadi apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya, terus Kita apa sih catat yang biasa- barang-barang gitu. Betul. Kita catat barang-barang. Gitu. Nah selain itu kan untuk di laundry kilo ya. Nah untuk di treatment sendiri ya kita juga ada yang pelajari kemitraan Oh, dari beberapa vendor gitu. oke. Nah, Vendor apa aja? Ya. Sampai kita pernah ketipu sama vendor juga. Iya. Oh, itu di awal. Ya, ada suka Seperti dukanya. apa tuh? Wah, parah lah kalau itu. Kalau Jadi untuk temen dapat vendor, lalu Jadi- vendor laundry untuk kilonya ini Kilo ya, pakaian. untuk Pakaian. Betul. apa Jadi itu tuh, dia? kita itu kan nggak tahu yang namanya mesin Seperti yang apa. dibutuhkan, Iya. terus gimana instalasi untuk laundry sendiri. Oh, Iya, gitu. untuk singkatnya teman-teman cari vendor. Vendor Iya. yang memang Terus? mempunyai paket usaha. Usaha. Nah, jadi tuh ya kita udah deal-dealan dengan apa aja segala macam yang kita dapatkan. Oke. Udah deal, sempat terinstall setengah jalan itu. Tengah jalan. Setengah jalan. Biaya udah. Biaya Masuk udah full. Masuk full. Gokil. Sampai akhirnya Ya, vendornya nggak bisa dihubungi dan ya udah hilang gitu aja. hilang Ya, di telan tapi, bumi. Ya. Intinya sih terlalu percaya ya. Terlalu Oke, percaya. Iya. ya itu pelajaran ya. Pelajaran Betul, banget. pelajaran. Di dunia usaha tuh ya Pasti seperti aja itu. sih. Tapi balik lagi persiapan Om kayaknya kuat termasuk mental. Jadi Betul. Iya. terjadi seperti itu tetap jalan. Tetap Tetap ada, jalan. tetap ada. Ya mudah-mudahan aja istilahnya duganya terjadi di awal, ketika jalan sampai sananya Amin. udah tinggal Amin. lancarnya doang. Amin. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Oh iya, kenapa memilih bisnis laundry? Kalau kenapa memilih Nah, bisnis dari laundry? sekian banyak pilihan pasti. Karena kita melihat bisnis laundry ini sangat menjanjikan Oke. sebenarnya. Apa yang buat jadi laundry Kalau menjanjikan? yang membuat menjanjikan itu satu, orang di perkotaan Oke. itu terlalu hektik dengan pekerjaan, jadi tidak sempat Waktu lagi mau sempit lah ya. untuk memikirkan kapan dia mau nyuci pakaian untuk ke Jadi kalau kantor. bisa udah di rumah mah istirahat Iya. atau tidur atau main Tidur. sama anak gitu ya. Iya. Nggak mau lagi waktunya kebuang ke Ke nyuci baju seperti itu kan. Hal itu membuat laundry jadi Jadi ya menjadi sesuatu lah di Sesuatu, bisnis, jadi- menjanjikan. Oke. Tambahan kalau dari pihak gue pribadi, pertama potensi pasarnya juga masih kuat, pasarnya juga masih banyak ya. Yang ketiga, laundry itu bukan yang habis atau barang basi ya. Artinya kapanpun kita mau jalan ya kita nggak terlalu khawatir Pasarnya selalu ada kos, karena iya. nggak basi ya. Betul. Iya, jasa yang sangat dibutuhkan Iya, ya. Iya. tinggal kita mempertahankan kualitas aja sih. Saat ini Om udah jalan 3-4 bulan ini, boleh tahu nggak rata-rata per hari berapa kilo? Sepatunya berapa pasang per hari? Kalau untuk berjalan sih sebenarnya kita baru jalan dua bulanan. 2 bulan. 2 bulanan kurang ya. Kalau untuk pasaran laundry sendiri memang agak lebih bagus di baju ya, di pakaian. Baju berapa per kilo rata-rata? Perharinya kalau kita range itu nggak mati sih di 50 kilo per hari. Udah sangat, gue pikir udah sangat lumayan sih itu Ya, untuk 2 bulan kalau pertama udah lumayan. Iya. 50 kilo sehari, wah, 2 bulan pertama. Kalau sepatunya? Kalau sepatu sih dia di ya satu per hari adalah. Tapi gini Oke sih. ya hampir Oke, satu oke. per hari lah seperti itu. Nggak apa-apa lah, baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Langkah juga 10 bulan pertama rata-rata baru 50 aja tuh. Ya itulah proses ya. Mungkin sih ada kendalanya di pemasaran kali ya. Pemasaran. Iya karena kan ya lumayan ya itu cukup menguras waktu karena
kita mau untuk ngedesain suatu iklan aja itu butuh waktu yang cukup lama ya. Gitu. Jadi mungkin kendalanya di situ. Lokasi gimana Om? Lokasi Om? Lokasi juga kalau untuk sepatu atau treatment yang lainnya ini juga sebenarnya agak kurang dukung sih. Jadi gue tambahin ya, gue share dulu nih. Dulu di awal gue laundry pakaian bersebelahan dengan laundry sepatu dengan nama berbeda. Itu ya begitulah. Gue pikir sih salah lokasi gue ya waktu si langkah ini ya. Laundry pakaiannya oke, laundry sepatunya kurang. Iya. Akhirnya kita pindah dan alhamdulillah Mungkin bisa jadi seperti itu, atau memang untuk pemasarannya dari kita sendiri belum yang up banget ya untuk pemasarannya ya. Jadinya ya mungkin kita belum dikenal masyarakat ya biasalah. Udah sejauh ini tantangan yang udah terasa banget dirasakan apa? Ada? Banyak sih ya kalau gua dari gua pribadi, otomatis waktu, soalnya ngebagi waktu buat kerjaan, usaha. Kerjaan yang dimaksud ngantor ya? Ngantor betul. Sama satu lagi gue juga punya freelance ya di bidang konsultan pajak. Oke. Ya itu pun cukup menguras waktu gua, jadi gua mau bikin, ada sebenarnya udah banyak program-program yang pengen direalisasiin tapi belum sempat tercapai. Karena kendala waktu tadi. Tantangan paling utama di gue yaitu waktu. Kalau untuk tantangan lainnya, untuk di bidang pakaian sih ini ya paling ya komplainan dari customer lah. Betul. Biasalah. Iya. Kalau pengalaman ya Om, kalau customer masih komplain dan dia kembali lagi, artinya dia masih peduli sama tempat ini, dia pengen balik lagi. Betul. Pengen ada perbaikan di tempat ini sehingga dia ketika balik lagi itu lebih bagus. Justru bahaya kalau dia nggak komplain. Artinya dia hasil nggak bagus, nggak komplain. Bisa dipastikan Pindah. dia mau pindah itu. Namanya juga kita bergerak di bidang jasa ya, pasti pelayanan itu yang paling utama ya. Dan mau segede apapun, apalagi makin gede, makin gila Pak. Makanya kita kalau di tempat-tempat gede, entah jasa atau perusahaan apa Pak, malah udah ada tim sendiri tuh untuk handling komplain tuh. Iya, makanya kan kita juga membentuk timnya itu nggak sembarangan. Dan kita juga SDM kita itu kita bentuk untuk melayanin customer kita itu dengan baik lah. Walaupun ada komplain, mereka memberitahukan kepada kita gimana biar kita ada memecahkan solusinya seperti itu. Ya, tantangan lainnya yaitu ada keunikan sendiri dari customer ya. Iya. Apalagi di bidang sepatu nih ya, sepatu. Terkadang tuh mereka cuma nanya, terus kita belum punya untuk repairment ya, mereka udah bilang bisa nggak sih ngesol apa segala macam. Jadi macam-macam. Terus kadang juga komplainannya, mending kalau misalkan komplainan ini kurang wangi, kurang apa ya. Tapi ada juga yang mereka udah pesen yang paket yang reguler 3 hari tapi minta selesai 1 hari. Nah, itu yang unik sih. Ajaib ya. Ajaib. Gimana handle yang seperti itu? Ya paling kita sih kasih edukasi aja sih. Ini kan udah pesen yang segini. Kalau toh memang kita nggak banyak antrian sih, ya pasti. Lagi pula kan kalau dari awal dia minta ekspres kan, betul. Ada fee kan? Benar. Kita pun duluan yang di. Jadi keunikan customer itu jadi tantangan tersendiri sih. Namanya kita di bidang jasa ya wajar lah komplain. Iya. Emang lucu tuh kadang-kadang. Om, jika saat ini ada penonton Langkah TV yang kayak Om nih, maksudnya bekerja juga dan dia ingin menjalani usaha, ada nggak masukan? Apa sih yang mesti mereka lakukan atau siapkan gitu? Kalau yang konteksnya nih ngantor juga nih atau kerja juga, ada nggak? Kalau dari gue sih masukannya, kita harus tahu dulu kita siapa ya, maksudnya potensi diri kita. Terus yang kedua itu kita harus, kalau kita pengen kayak kita ini berpartner, kita harus cari partner yang tepat. Partner yang tepat artinya sevisi mungkin? Iya, satu visi misi. Dan kayak gini, gua nggak mau seperti ini, gua nggak mau seperti ini, tapi kita bikin standar kita di tengah. Karena standar dia sama standar gua udah pasti beda. Tapi kita membentuk satu standar, ya ini pakem kita. Dan nggak boleh kalau lari mau dari situ. belok-belok, yang balik ke situ. Balik lagi ke situ. Udah ada pakem kita sendiri. Ya, terus mental sih. Tuh, pertama tadi partner yang tepat, yang sevisi. Terus potensi diri. Potensi, Terus itu mental
mental kita ya, karena buka bisnis itu kan nggak bisa lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja. Terus tantangannya juga pasti gede ya. Kalau dari gua sih pribadi satu sih ya. Ya apa yang lo mau buka usaha ya kalau bisa sesuai hobi gitu. Dari hobi yang disuka dulu. Benar, akan lebih enak tuh. Karena basic gue juga kenapa mau coba buka treatment di sini tuh memang gue dulunya suka sneaker ya. Suka sneaker. Suka sneaker dan kadang-kadang memang ya suka apa ya? Custom lah ya gitu ya. Custom udah suka. Udah suka dari dulu, cuman memang nggak terimplementasi aja gitu. Nggak terimplementasi. Jadi ya kalau untuk teman-teman yang mau buka usaha ya, yang lagi kerja juga, kenali diri, potensi diri lu, sama ya kenali potensi usaha apa sih yang mau lu buat dari hobi yang dirinya. Risetnya harus benar-benar. Iya. Risetnya. Karena tadi laki tuh wajib punya hobi ya. Oh iya. Kalau nggak punya hobi, jangan laki wajib punya hobi. Iya. Gitu aja sih. Kalau mau kalau yang lagi kerja mau jalanin usaha, partner yang tepat, benar. Potensi diri, potensi mental, ya. Dimulai dari yang dia suka. Benar. Ya, hobi. Ya pokoknya kita kerjain apa yang kita suka, otomatis kan akan lebih ikhlas. Kebetulan kan dia sneakers, kalau gua kan lebih ke jaket, kalau nggak baju kaos gitu kan. Digabungkan jadi pakaian dan cuci sepatu. Ya dulu gue juga pernah nyablon sendiri, beli apa namanya transfer paper gitu ya. Oke. Gosok sendiri. Nah, jadi beli kaos polos, sablon sendiri. Terus kayak sepatu juga Itu coba. balik lagi dari suka juga tuh. Iya, Iya. jadi ya gue lebih suka yang unik sih ya. Jadi ya di treatment sepatu ini memang banyak yang unik sih. Dulu gue juga pernah tuh Om clothing zaman sekolah. Iya. Ada nggak Om keinginan suatu saat nanti akan total di dunia usaha? Kalau dari gue pribadi, insya Allah ya, karena gue juga punya target ya mungkin sebelum atau di umur 40 gue udah harus punya kaki sendiri. Wih, Harus kuat. amin. Semoga terrealisasi. Iya, mudah-mudahan. Sebelum yang 40-an, kalau bisa mau Om sama. Kalau gue Ada sih target? yang pasti kalau kita kan umurnya jauh nih bedanya. Jauh. Masih mau menikmati dunia Lebih muda kantor. dari dia ya. Boleh dilihat lah dari muka ya. Kalau tegas lah gue. Biar masa yang jawab lo. Kalau gue sih punya cita-cita itu, jadi gini, kalau gue punya cita-cita di umur 30 itu punya 3 penghasilan Om. Oke, keren. Nah, gue punya penghasilan itu yang namanya penghasilan harian, penghasilan bulanan, dan penghasilan tahunan. Dan mulai dari sekarang itu yang lagi gue bentuk. Kenapa gue mau buka bisnis seperti ini? Ya gue mau penghasilan harian. Kenapa gue masih kerja? Gue mau penghasilan bulanan. Untuk tahunan ya mungkin nanti kedepannya kan pasti kita akan melebarkan sayapnya nih, klinik sendiri. Nah itu kan sebagai kita investor juga. Oke. Dan kita dapat tahunan dividennya seperti itu. Gue sih cita-cita sih punya penghasilan yang seperti itu. Keren. Emang sih sepengalamannya kalau misalnya sambil kerja ya nilai positifnya adalah paling terasa adalah network sih. Iya. Ya kan? Network itu penting banget juga. Network penting, terus dari sisi yang nyata juga kita istilahnya ada di dalam satu organisasi. Iya. Nah, organisasi itu juga pembelajaran juga tuh. Suatu saat mudah-mudahan usaha kita Ya, gede, makanya gue tuh kita udah pernah ada pengalaman tuh. kalau gue kalau sekarang ya, kalau orang mungkin lagi nonton YouTube-nya Raffi Ahmad atau siapa ya, kalau gue lebih ke arah bisnis, lebih ke arah pemasaran. Nontonnya lebih ke arah edukasi lah ya. edukasi. Si artisnya disuruh. Kalau gue mikirnya ya nggak Kalau masalah. yang mereka yang tadi Om sebut tuh lebih ke hasil ya. Iya. Kalau gue bukan prosesnya proses. seperti apa, seperti itu. Karena menurut gue ya, gue udah capek sebagai orang yang gaul gitu. Kebetulan gue dulu backgroundnya juga lumayan, yang nongkrong terus seperti itu. Karena Katakan gue udah bukan waktunya lagi lah. Iya. Gitu ya. Gue ngelihat orang yang sukses itu seperti itu. Iya.
dan kebetulan ketemu partner yang pas. Oh, Nah, oke. tambahan sedikit sih ya kalau buat gua ada rencana untuk resign atau enggak itu ya karena kita kalau udah mulai ngejalanin bisnis itu harus fokus om. Oh iya. Kalau udah nggak fokus ya Bercabang-cabang. cabang-cabang otomatis. betul. Sampai saat ini sebenarnya tuh gue banyak banget program untuk klinik ya. Tapi Oh iya. ya tapi ya kendala yang pertama tuh ya waktu itu. Waktu Ah. otomatis nanti harus lagi dipikirin mungkin mana nih yang mau dikalahin Betul. ya Iya. sambil dipertimbangkan. Oke. Kalau boleh tahu nih Om, Ya. berapa sih modal yang dibutuhkan untuk buat laundry seperti ini? Kalau untuk laundry yang seperti ini mungkin range-nya di angka 80 sampai 90 ya gitu. 80 sampai 90. Oke. Iya. Segitu ya. Oke. Ya mungkin sekitar segituan loh. Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk Udah include sewa tempat nggak tuh? Udah. Sudah Kita ya? Oke. sudah include sewa tempat, peralatan dan mungkin kalau untuk gaji karyawan belum ya. Oke. Iya. Modal Ini awal. modal awalnya itu mungkin Kalau peralatan, gaji karyawan tools lah, kan tools. variabel. Ya. Mulai dari tools sampai ke sewa tempat lah, seperti itu. 80 sampai 90. Ya. Oke. mungkin ada sedikit tambahan dari Iya. gue ya. Kalau untuk ngomongin masalah modal sih ya. Iya. Kalau bicara angka sih nggak terlalu penting sebenarnya. Om. Oke. Ya, modal kita itu yang pertama ya itu tadi modal mental yang kuat, modal konsep, Konsep, konsepnya, niat juga ya. niat juga Iya. pasti. Terus ya kita juga modal visi misi dan ide yang bersama Kayak gitu ya. kayak yang tadi yang gue jelasin juga kan, kita punya standarnya nih masing-masing, tapi kita bikin standar untuk Betul. klinik ini tersendiri. Jadi nggak bisa Oke, neko-neko. Oke. Nah, jadi kalau untuk modal berupa angka ya, karena di sini gua ada jatuhnya empat vendor ya, empat vendor Oke. ya, empat vendor dan 4 kemitraan misalnya bisa dibilang. Yang pertama yaitu paket usaha laundry ya. Paket usaha laundry itu bisa didapat dari range 12 juta sampai yang paling tinggi kemungkinan 75 ya. Oke. Tergantung alat yang didapat ya. Nah, terus yang kedua gue punya buka kemitraan suskernya yaitu di Langkah kan ya. Ya. Ya itu bisa nanti tanya Om Deddy untuk nominalnya berapa. Oke. Kita ambil paket yang middle lah ya, nggak terlalu Ya, tinggi ya, ya, nggak ya. terlalu rendah juga. Terus untuk yang ketiga Helm. itu kemitraan cuci helm. Nah, cuci helm ya paling yang mahal itu di Di pengeringnya pengering. ya, mesin pengering. Pengering ya. Mesin pengering itu range-nya di angka 3 sampai 8 ya. Oke. Tergantung fitur, dapat tungku, terus dapat wastafel atau enggak. Jadi sebenarnya sih kalau untuk ngomong angka sih nggak terlalu penting-penting yang amat sih. terpentingnya lebih adalah Kok- niat, konsep konsep, tadi. iya. Oke. Kan konsep sih kalau kita. Teman-teman ya, modalnya tadi udah, kalau belum nyimak ya ulang lagi aja. Soalnya angka-angka dihafal susah. Iya, betul. Oke. Rencana ke depan nih, Hmm. klinik kalau ada jangka pendek maupun jangka panjang bisa disebutin nggak? Mau buka cabang sih kalau untuk jangka panjang misalkan usaha ini berkembang Jangka panjang, baik iya. ya, untuk jangka panjangnya itu sih. Kalau untuk jangka pendek sih gua ada beberapa program ya yang bisa direalisasi di tahun ini. Yang paling dekat sih yaitu repairment ya untuk klinik ya. Oh, Repairment. nambah servis. Betul, Iya, tambah untuk jasa ke di perbaikan. Yang sepatu. repairment, custom sepatu juga nanti Custom sepatu. kemungkinan ada gitu. Nah ini gue lagi pelajari skill di repairment sama nyari relasi untuk custom gambar atau apa. Yang kalau untuk di bagian pakaiannya mungkin gue akan nanti buka kerjasama sama instansi sih ya. Kebetulan kemarin terakhir udah coba buat proposal kerjasama, ada coba masuk ke satu hotel sih ya. Satu hotel. Rencananya sih nanti bakal coba kerjasama dengan hotel, rumah sakit. Kit. Tantangan baru lagi tuh Om, karena Iya gue betul. pernah dengar pembayaran tuh 3 bulanan. Benar. Iya. Nah itu Terus kita itu mesti kuat-kuat. coba kaliin di MOU-nya sih. Nah, dan Jadi, jangka dekat juga mungkin karena tempatnya agak sempit nih ya. Gue akan pindahin untuk treatmentnya pisah dari sini. Oh gitu. Mungkin yang akan ke arah lebih ke Kalau- premium. Nah, Oh, oke. jadi di sini hanya drop zone-nya aja ya. Sepatu dipisah. Betul. iya. Mungkin looknya maksudnya. Betul, looknya akan untuk lebih supaya customer lebih yakin ya. Iya. Nah, mungkin itu yang jadi kendala sih. Tadi ada yang lupa lokasi klinik di mana. Soalnya sambil kasih tahu silakan.
Untuk lokasi klinik ini dia ada di Sunterjaya ya, itu di Jalan Telaga Raya nomor 70 ke Kelurahan Sunterjaya. Treatment di sini ada apa aja? Treatment di sini yang nggak jauh beda ya dengan suskare yang lainnya. Biasanya di clean, di paint juga ada. Tambahan paling kita di sini sementara ada Reglu ya. Reglu ada, terus ada crack filling untuk Hilangin retak. betul. Iya. Untuk treatment awal kita udah pakai crack filling. Mungkin ada contohnya di situ ya. Iya. Oke. Crack filling kita udah bisa. Terus leather chair kita juga ada. Terus helm cleaning dan cap cleaning kita juga ada. Sama back spa ya. Selain itu pakaian. Dan itu pakai sama yang lain-lain juga macam Karpet, bed cover. boneka kita terima juga. Oke. Ya, hampir semua. Dan rencana kedepannya untuk klinik di bidang laundry-nya ya, itu kita bakalan nanti ada treatment buat sofa, spring bed juga. Sofa, spring bed. Iya. Iya. Dari Tapi itu kita untuk yang betul. nyebut Iya. bola. Iya. Iya. nanti Iya, untuk- emang harus kayaknya emang harus dilakukan itu. Kita juga mau sih. membentuk kayak kayak gitu, home care kayak gitu. Jadi customer nggak perlu lagi ngantar barangnya ke sini, tapi kita yang datang ke sana langsung. Woi, keren. Jadi untuk jangka panjang Jang- home care, kemitraan, mungkin pembukaan cabang baru. Baru. Iya, itu aja sih rencana ke depan sih. Keren. Jangka panjang ya, untuk jangka pendek sih ya kita tambah jasa, terus nanti rencana kita akan pisah antara treatment dengan laundry pakaian. Karena akan kenapa mau dipisah, alasannya sih satu keterbatasan tempat ya, karena kita mau ada planning untuk join sama instansi. Oke. Di Itu bidang akan jasa. lebih bikin Hektik lagi dan Iya, mungkin tempat akan lebih ini butuh lagi. space. Space yang lebih besar lagi. Nah, makanya jangka pendeknya kita mau pisah antara treatment dengan Udah ada gambaran belum lokasi laundry sepatu yang baru? Insya Allah mungkin di Minimal Jakarta keingin. Pusat lah ya. Pusat, dari utara ke pusat nih. Betul, Iya. ya. Nama baru atau tetap klinik? Nama baru insya Allah. Nama baru. Mudah-mudahan lancar ya. Ya, jadi nanti di sini mungkin akan jadi drop zone-nya sih. Oke. Drop zone untuk area Jakarta Utara. Kalau untuk jangka pendeknya sih yang paling jangka pendek banget nih ya. Nah, bisa beli ini langsung nih parfum. Parfum sepatu. Deodoran. Oke. Coba Deodoran. nih. Nih. Ini aroma apa nih? Itu apel ya. Ya, Tidak bisa ya. wangi Om. Wangi. Apa nih kelebihannya nih? Antibakterial. Iya, ya. pasti. Bisa didapat di Di langsung di Instagram di klinik. Oh, sementara sih dari di outlet dulu. Di outlet dulu kita jualnya. Oh, di outlet. Oke. Teman-teman nih kalau mau dapetin bisa langsung ke Outlet aja lah. Outlet. Kalau nggak dicek di Instagram aja langsung di DM. DM di Instagram. Iya. Mungkin next di Kabers ada ya. Kamar Mudah-mudahan. Ya, itu Iya. juga Ini jadi lagi kita program jangka pendek lagi di e-commerce. program jangka pendek Mesti lagi segera kita sih. desain. Karena emang sekarang ya e-commerce lah yang Ya. Betul. bisa. Nah, itu saking banyaknya program, tapi keterbatasan waktu ya. Oh gitu. Karena menghandle 3 ya, kantor sini freelance. Nah, itu saya, iya. Nah, kalau fungsinya sendiri Bang Gua sih- Bang El ini ya dia lebih ke entertain ya, karena memang basicnya kan di entertain. Oh, maksudnya pembagian tanggung jawabnya nih. Betul, Iya, betul. Oke, dia oke. bagian di Kok di laundry ada entertain ya? Gimana? Nah, Bisa maksudnya- ceritain nggak? Nah, Maksudnya kalau entertain itu kita lebih kalau ke gue marketing. digital Oh, marketingnya gue oke. handle marketing Konten-konten digital. kontennya, terus ads-nya seperti apa, seperti itu. Oke. Arahnya marketing mungkin ya. Marketing, karena marketingnya basicnya full markom ya. ke gue. Karena basic gue markom ya. Oke. Kalau basic dia itu ya manajemen lah. Ya, keuangan dan manajemen. kalau bicara pembagian tanggung jawab, ML, marketing, Ya. baik digital maupun Offline. offline yang apa konten-konten brosur kira-kira Iya, gitu iya. ya. Kalau Om ke manajemennya. Ya, manajemen, konsep, ide semua dari gua. Keren. Terakhir nih Om, boleh nggak kasih pesan penontonnya Langkah gimana kalau ingin menjalani usaha? Pesan singkatnya aja. Pesennya sih ya, kalau pesan singkat sih fokus. Panjang juga nggak apa-apa. Takut fokus ya. Ya, fokus sih. Intinya yang pertama tadi ya seperti gue bilang ya, mau usaha ya jalanin hobi lo dulu. Hobi Usaha lo dimulai apa? dari hobi. Betul.
yang kedua fokus sih ya. Fokus. Fokus. Walaupun kita kerja, tapi kita menjalankan usaha dengan hobi, ya itu akan lebih enak aja sih. Enak. Mungkin nggak cepat lelah ya. Benar. Iya. Kalau lelah fisik udah wajar lah. Iya. Kita nggak akan ngitung itu ya. Enggak. Akan Yang lebih ikhlas penting- kalau udah sesuai dengan passion ya gitu ya. Ya itu deh paling usaha itu ditunjang dengan passion kita sih. Usaha ditunjang dengan passion. Jalani mulai dengan hobi. Hobi. Fokus. Fokus. Ditunjang dengan passion. Benar. Yang terakhir sih paling ya support dari lingkungan. Support dari lingkungan. Itu maksudnya keluarga ya? Keluarga Ya, juga, teman-teman, teman. partner sih. Oke. Kalau Kalau misalkan dari partner Udah ada misalkan tambahan? contoh, kalau dari gue sih jangan Oh, jalanin usaha. jangan pernah takut rugi. Jangan pernah takut rugi karena Karena kalau rugi itu sih pembelajaran. bagian pembelajaran. Oke. Karena yang pengalaman kita ya usaha belum buka aja kita udah ketipu. Oke. Iya. Usaha belum kebuka aja kita udah ketipu. Iya, Ya kalau kita Tapi stres, tetap jalan kan, Jalan enggak terus. istilahnya enggak. kita cari solusinya gimana, apa yang harus kita lakukan Gue sih dengan percaya yang namanya uji ya, bukan apa ya gagal apa gimana tuh tetap ada maksimalnya tuh. betul. iya, Berapa kali jatah kita tuh. Iya. Nah Om mudah-mudahan yang itu udah dihabisin tuh. Amin. Iya kan? iya. Gagal, susah, ruwetnya udah di awal mudah-mudahan. Pastilah nggak mungkin gitu terus juga kan. Bang. Setiap orang Kalau pasti ada jalan lurus-lurus aja sih jalan ada tol ya maks- kebetulan. ada maksimalnya lah. Misalnya 10 ya habisin dulu tuh yang 10 iya. gitu. Ya, ibarat kita berjalan kan pasti ada kerikil-kerikil yang bisa bikin kita Iya, tersandung. iya benar. Terus tambahan paling Iya. ya pesannya ya inovasi juga harus Inovasi. ada ya. Inovasi dan kreatif ya. Ya, Iya. Karena persaingan ya, persaingan betul ya. Nah, terus juga ya notabene orang Indonesia tuh yang hangat-hangat tai ayam ya. Ya, gimana tuh? Jadi mungkin pada awal wah ada launching produk baru ataupun ada usaha baru nih, mereka Dicoba. akan dicoba awal Bisnis mungkin musiman ramai lah. Nanti setelah yang bisnisnya udah gitu-gitu aja, sama aja, mereka Iya. akan cari ada Alternatif usaha yang baru. lain. Menurut Om pas udah gitu-gitu aja tuh inovasi. Nah, Tapi kita di situ perlu- jalannya. ya, Katakan laundry. sebelum itu terjadi ya harus ada inovasi. sih. Oke, biar nggak gitu-gitu aja. Betul. Iya. Oke. Wah, thank you banget nih Om El sama Om Reski. Keren banget paparannya. Kita dapat banget pelajaran dari pembicaraan ini. Semoga klinik makin lancar, apa-apa Amin. yang dicita-citakan, apa yang direncanakan dapat berjalan dengan sesuai keinginan. Amin. Bahwa tadi cabang ya servis bertambah, Iya. cabang tambah sama mitra-mitra drop zone mudah-mudahan Dan home care juga. home care mudah-mudahan semuanya itu terlaksana dengan lancar. Amin. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol gue dengan founder dari Klinik Laundry, semoga bermanfaat. Jangan lupa komentar kalau ada pertanyaan atau saran, isi di kolom komentar, like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.